usolli, salatlah kalian seperti kalian melihatku melaksanakan salat, ya kan. Nah, orang-orang yang senang terhadap perbuatan kias rusak ini, ya kan, mereka selalu menjadi orang-orang yang menghindar ketika diperintahkan untuk melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tujuannya tidak lain adalah mereka tidak mau melaksanakan ketaatan tersebut tapi ngumpetin dirinya. Ya kan? Begitu juga kepada orang-orang, ya kan, yang suka datang ziarah ke kubur-kubur dengan tujuan-tujuan minta berkah, ya kan, tujuan-tujuan, ya kan, minta atau mencari kebaikan atau penglaris, ya kan, minta dijauhkan dari marah bahaya, ya kan, minta dijauhkan dari sakit, ya kan, atau mencari solusi jalan keluarnya untuk dirinya dengan mendatangi kubur-kubur seperti itu. Mereka ada sebagian yang mengatakan bahwasanya kami datang ke sini cuma ingin mengagungkan saja, menghormati, ya kan. Padahal mereka tidak tahu kalau pengagungan, penghormatan yang pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya yang menyebabkan mereka menyembah kepada kuburan itu adalah merupakan jalan untuk menuju kesesatan, ya kan, minta berkah, ya kan. Kemudian menjadikan itu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah telah firmankan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa," ya kan, bahwasanya ini kami tidak beribadah kepada mereka, ini perkataan orang-orang jahiliyah, kecuali adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dilewatkan atau diperantarakan melalui sesembahan-sesembahan tersebut, atau dalam bahasa Arab disebutkan adrihah, ya kan. Padahal kita dituntut dalam Islam, ya kan, tidak melaksanakan ketaatan beragama, tidak melaksanakan Islam ini kecuali sesuai apa yang telah dicontohkan dan diajarkan, ya kan, diwahyukan kepada Rasulullah dan dicontohkan kepada kita semua oleh Rasulullah SAW. Dan kita tahu ayat-ayat yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan kalau kalian memang adalah sebagai orang-orang yang benar-benar mengakui cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kalian tidak akan dianggap sah sampai kalian ini mengikutiku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kalian kepada Rasulullah tidak akan dianggap sah, kan, sampai mereka betul-betul mencontoh Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dia laksanakan, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dia tinggalkan, ya kan. Sudah jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang haram, maka kita harus meninggalkannya, menjauhkan diri dari perbuatan tersebut. Apa yang diperintahkan, yang telah diwajibkan, maka kita laksanakan, ya kan? Dengan penuh kekuatan hati, dengan penuh kesabaran, ya kan? Apalagi kita sekarang ini dalam rangka sebentar lagi akan memasuki ibadah haji, ya kan? Kalau kita mulai dalam ibadah haji ini, ya kan, kita dituntut di dalam hari-harinya untuk melaksanakan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dulunya mungkin di luar ibadah haji sifatnya halal, tapi ketika kita memasuki, ya kan, menjadi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, menjadi haram bagi kita. Seperti itu, ya kan, seperti, ya kan, aturan untuk kita tidak memakai pakaian yang berjahit, padahal kan sesuatu yang di luar ibadah haji adalah sesuatu yang halal, tapi ketika sudah memasuki ibadah haji menjadi sesuatu yang haram. Kita diperintahkan untuk melempar dengan 7 batu misalnya, ya kan, melempar jumroh dengan 7 batu tadi itu. Dan melempar kita bukan sedang melempar setan atau setan itu sedang ada di depan kita, tidak. Setannya udah lari dari pertama, ya kan. Tapi kita sedang melaksanakan salah satu ketaatan, perintah pelaksanaan ibadah Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Jadi orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mau melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Itu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Kemudian melaksanakan perintahnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, ya kan. Tadi dikatakan, ya kan, orang-orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Allah berikan kelebihan kepadanya, tapi dia tidak mau ingat kepada orang yang berada di bawah, orang-orang yang ada di bawahnya. Ya, jadi kita harus bisa menjadi orang-orang muslim yang selalu berkomitmen dengan agamanya, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan kemudian selalu menjaga diri untuk bersabar melaksanakan perintah Allah dan bersabar dalam menjauhi segala bentuk dan perbuatan kemaksiatan. وكذلك المشركون قاسوا هذا القياس لما كذبوا الرسل لما كذبوا الرسل قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا استدلوا ببشريتهم على عدم صحة رسالتهم لأن الرسالة لا تصح في البشر بزعمهم وهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق لأن الرسل فضلهم الله على غيرهم واصطفاهم واختارهم وهو أعلم سبحانه وتعالى بحالهم وصلاحهم للرسالة الله يصطفي من الملائكة رسلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولهذا لما قالوا لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده تقول الرسل الله فضلنا بأنه من علينا واختارنا للرسالة فقياسكم قياس مع الفارق لأن البشر لا يستوون وليسوا على حد سواء منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الرسل والعلماء والصالحون ومنهم الجهال والكفار والفساق فالبشر يتفاوتون فهناك فارق والقياس مع الفارق يكون باطلا لأن هذا من قوادح القياس عند الأصوليين. بل القياس الصحيح يقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثلهم من أجل أن يبين لهم قال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا فالرسول يكون من جنس